国空間移動の一種空間連結です。ベルゼビアト。 Halo minasan, kembali lagi di channel Main Nime. Kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime Tensura Season 4 episode 7. Dan kalau kalian tidak suka spoiler, bisa skip video ini ya. Enjoy to video. Di awal episode situasi memanas setelah Gaban mengakui bahwa dialah yang memanggil Elric beserta anak buahnya untuk mendisiplinkan para pelanggar hukum. Pengakuan itu membuat ketua dewan terkejut dan mempertanyakan kewarasan Gaban. Johan pun sama terkejutnya, karena dirinya sama sekali tidak diberitahu mengenai rencana tersebut. Hinata yang memperhatikan keadaan mulai merasa bahwa Pangeran Johan dan Tuan Gaban kemungkinan telah bersekongkol sejak rapat sebelumnya. Namun, ia masih bingung. Apakah tindakan para satria itu memang bagian dari rencana, atau justru sudah melenceng terlalu jauh? Gaban kemudian meminta Johan untuk tenang, sambil menjelaskan bahwa sebenarnya jauh di dalam hati mereka semua, mereka takut terhadap Raja Iblis Rimuru. Seluruh anggota dewan pun terdiam. Setelah itu, Gaban memperkenalkan Raina sebagai orang terkuat di Enggracia yang datang untuk mengalahkan Rimuru, menundukkannya, serta menjadikan anggota Octagram dan Veldora sebagai pion pribadinya. Mendengar pernyataan yang dianggap mustahil tersebut, para anggota dewan langsung melayangkan protes dan menganggap tindakan Gaban tidak dapat dimaafkan apabila hanya dilakukan demi kepentingan pribadinya sendiri. Di tengah kekacauan itu, Pangeran Elric melangkah maju dan meminta semua orang untuk tenang. Ia meminta para anggota dewan mempertimbangkan baik-baik perkataan Gaban, yang membuat ketua dewan semakin heran terhadap sikap Elric. Hinata kemudian menanyakan kepada Elric apa yang sebenarnya sedang terjadi. Padahal sebelumnya ia merasa sudah menyarankan agar mereka menghindari tindakan bodoh. Namun Elric justru mengungkapkan kekecewaannya kepada Hinata. Menurutnya, kehadiran seorang Raja Iblis di hadapan mereka adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan untuk mengalahkan Rimuru. Elric bahkan menyayangkan sikap Hinata karena menganggap wanita itu takut kepada Raja Iblis hingga melupakan tugasnya sebagai pelindung umat manusia. Suasana semakin kacau ketika Raina mulai tertawa dengan sombong sambil menghina Hinata secara terang-terangan. Dengan penuh percaya diri, ia mengatakan bahwa Hinata tidak akan mampu mengalahkannya. Raina juga mengejek karena Hinata dianggap tidak mampu mengalahkan Raja Iblis kurus itu dan malah saling menjilat satu sama lain. Ia bahkan meledek bahwa Hinata melarikan diri dari Rimuru sampai membasahi celananya. Rimuru yang mendengar semua itu hanya bisa merasa heran dan bertanya-tanya apakah pria tersebut memang sedang mencari kematian. Raina semakin percaya diri dan menganggap semua ucapannya adalah kebenaran pahit. Ia bahkan menuduh gelar Hinata hanyalah formalitas yang diperoleh dengan menipu seorang kardinal tua yang korup. Raina terus merendahkan Hinata dengan menawarkan perlindungan apabila Hinata bersedia menjadi wanitanya. Melihat itu, Rimuru sangat terkejut karena yakin Raina pada akhirnya akan dibunuh. Sementara itu Gaban tampak sangat tertarik kepada Raja Iblis dan mulai membahas gelang yang nantinya akan menjalankan tugasnya. Mendengar hal tersebut, Rimuru langsung menyadari bahwa Gaban berniat mendekatinya dan ia pun merasa jijik. Hinata lalu bertanya kepada Pangeran Elric apakah sebagai Pangeran Enggracia ia benar-benar akan membiarkan pria itu berbicara kurang ajar seperti itu. Namun Elric justru membujuk Hinata agar bekerja sama dengannya sehingga bisa diperlakukan lebih terhormat tanpa harus bergantung pada kekuatannya sendiri. Tiba-tiba sekelompok orang muncul dan Rimuru mengenali salah satunya sebagai Gaie sang Flowing Swordsman. Di belakangnya terdapat anggota Green Fury yang baru saja kembali dari labirin setelah dipanggil pulang. Namun, ada pula beberapa orang yang tidak dikenali Rimuru. Elric kemudian memperkenalkan Gaie sebagai tentara bayaran terkenal yang kini menjadi ajudan Raina, serta seorang pria bertudung yang memimpin kelompok tentara bayaran terkenal lainnya bernama Sons of the Veld. Mendengar itu, Rimuru memperhatikan bahwa pakaian mereka sangat mirip dengan mantel panjang milik Green Fury. Dengue bangga. Elric memamerkan bahwa dirinya telah mengumpulkan pasukan sekuat mungkin demi menghancurkan Raja Iblis dan menunjukkan kepada Hinata bahwa masih banyak orang yang lebih kuat darinya di luar sana. Ia juga meminta Hinata agar tidak bertingkah seolah dirinya seorang raja di hadapan mereka. Melihat semua itu, Rimuru merasa bahwa jika mereka memang ingin bertarung habis-habisan, maka tidak masalah. Namun,
Ia khawatir hal tersebut justru berpotensi besar merusak reputasinya. Elric kemudian mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin menghancurkan mereka, tetapi merasa tidak perlu turun tangan secara langsung kali ini. Hinata lalu memperingatkan Elric bahwa saat ini ada seseorang yang jauh lebih marah darinya. Hinata menegaskan bahwa tindakan Elric bukan hanya membuat dirinya murka, tetapi juga seluruh gereja suci barat. Ia pun bertanya, apakah Elric benar-benar siap menerima konsekuensinya? Namun, Elric dengan santai meminta Hinata duduk diam dan menyaksikan mereka mengalahkan Raja Iblis. Ia juga merasa tindakannya tidak akan menimbulkan masalah bagi gereja maupun kekaisaran suci Ruberios. Hinata menegaskan bahwa masalahnya bukan itu. Ia datang ke rapat tersebut atas permintaan Dewan sebagai pengamat netral, sehingga ia tidak akan membiarkan siapapun bertindak semena-mena. Beberapa anggota Dewan pun menyatakan setuju dengan Hinata karena Raja Rimuru datang memenuhi undangan mereka sendiri, sehingga perlakuan seperti ini dianggap tidak bisa diterima. Ketua Dewan kemudian menyatakan bahwa tanpa keadilan bagi seluruh pihak yang hadir, pertemuan itu tidak layak disebut sebagai Dewan. Rimuru yang melihat keributan tersebut menyadari bahwa banyak anggota Dewan Banner-Banner terkejut dengan situasi yang terjadi. Namun Raina justru menyuruh para anggota Dewan untuk tutup mulut dan dengan percaya diri, menyatakan bahwa setelah dirinya mengalahkan Raja Iblis, semua orang pasti akan memihak kepadanya. Di sisi lain, pria bertudung dari Sons of the Veld memperingatkan Elric bahwa tindakan berbahaya apapun dapat membatalkan kontrak mereka karena tugas mereka hanya sebatas pengawalan. Rimuru mendengar hal itu, lalu anggota Green Fury berkomentar bahwa Rimuru adalah sosok paling berbahaya yang bisa mereka bayangkan. Mereka bahkan mengatakan bahwa hanya orang gila yang berani mendatangi labirin di Tempest. Rimuru sendiri menganggap komentar itu sebagai pujian, sementara Geye malah mengejek mereka semua sebagai pengecut yang hanya menghalangi jalannya. Rimuru menyadari bahwa para penyusup tersebut sebenarnya tidak benar-benar bersatu. Setelah itu, Pangeran Elric mulai berbicara dengan penuh percaya diri di hadapan para anggota dewan. Ia meminta mereka menentukan pilihan saat itu juga, bergabung dengan para pahlawan yang akan menaklukkan Raja Iblis, atau justru memihak seorang raja jahat dan mengkhianati umat manusia. Elric dengan sombong menyatakan bahwa ia yakin para wakil rakyat di hadapannya akan memilih jalan yang benar. Ketika Rimuru menyindir bahwa Elric hanya melontarkan omong kosong, lalu tiba-tiba meminta dukungan dewan, Elric justru mengakuinya. Elric menegaskan bahwa keputusan tersebut harus ditentukan secara demokratis melalui suara mayoritas. Walaupun ia merasa hasilnya sebenarnya sudah jelas, ia tetap meminta pemungutan suara dilakukan secara adil. Rimuru heran melihat kepercayaan diri Elric, meskipun ia enggan mengakuinya. Sementara itu, Elric dengan sombong meminta siapapun yang setuju dengannya untuk berdiri karena ia merasa kemenangan sudah berada di tangannya dan Raja Iblis akan segera berada di bawah kendalinya. Pada saat yang sama, Rafael memberikan laporan kepada Rimuru bahwa terdapat bukti penyuapan besar-besaran yang dilakukan Elric terhadap banyak anggota dewan. Rimuru pun langsung menyadari bahwa kasus tersebut merupakan skandal internasional yang sangat besar. Rimuru sempat terkejut karena merasa dirinya seharusnya tidak meremehkan Elric. Ia kemudian menanyakan kepada Rafael mengenai bukti tersebut dan sejak kapan informasi itu ditemukan. Rafael menjelaskan bahwa unit SUI telah lama memantau kondisi internal berbagai negara dan berhasil memperoleh salinan buku besar yang mencatat jumlah uang suap beserta nama para penerimanya. Rimuru merasa Rafael terdengar terlalu santai saat menyampaikan informasi sepenting itu. Awalnya, Rimuru berniat membongkar semuanya untuk menghancurkan dukungan terhadap Elric. Namun Rafael menyarankan bahwa hal tersebut tidak diperlukan karena Rimuru tetap akan menang tanpa harus membuka bukti apapun. Tak lama kemudian, hasil pemungutan suara pun keluar dan banyak anggota dewan tampak mendukung Elric. Elric lalu meminta Rimuru mengenakan gelang penahan secara sukarela agar mereka tidak perlu menggunakan kekerasan. Ia juga bertanya apakah Rimuru tahu kapan harus berhenti melawan dan menerima kenyataan. Rimuru hanya membalas bahwa hal yang sama sebenarnya berlaku bagi Elric, karena cepat atau lambat sang pangeran juga harus menerima kenyataan. Namun Elric tetap bersikeras menyuruh Rimuru memakai gelang tersebut. Tiba-tiba Hinata tertawa kecil dan bertanya apakah Elric sedang menjadi badut, karena menurutnya situasi itu sangat lucu. Ia lalu meminta Elric
memperhatikan keadaan di sekeliling ruangan. Ternyata, tidak sampai 3 anggota dewan yang benar-benar berdiri mendukung Elric. Elric langsung terkejut, sementara Hinata menegaskan bahwa itu berarti mayoritas ruangan tidak setuju dengannya. Rimuru pun tertawa karena baginya kejadian itu benar-benar seperti komedi puncak. Ia juga heran mengapa semuanya bisa berubah seperti itu. Raphael menjelaskan bahwa mayoritas anggota dewan akhirnya kembali sadar setelah gangguan spiritual yang memengaruhi mereka berhenti bekerja. Suasana kembali memanas ketika Gaban mencoba membela Elric sambil mengancam bahwa negaranya akan menghentikan bantuan kepada negara-negara lain apabila mereka mengingkari janji. Namun ia langsung ditekan oleh ketua dewan yang menuntut penjelasan. Ketua dewan bahkan menyebutkan berbagai proyek bantuan, mulai dari pembangunan antai banjir di kerajaan Raybeck hingga bantuan pangan bagi wilayah kekeringan di Kanada, beserta berbagai bentuk dukungan lain kepada negara-negara tertentu. Gaban sangat terkejut karena ketua dewan mengetahui semua hal tersebut. Rimuru lalu memotong pembicaraan dan menegaskan bahwa ancaman penghentian bantuan demi memaksa orang lain mematuhi perintah sama saja dengan pengakuan atas praktik suap yang telah mereka lakukan selama ini. Rimuru bahkan mengejek metode penyuapan Gaban yang dianggap sangat kuno. Gaban yang ketakutan langsung bertanya, dari mana Rimuru memperoleh buku besar itu. Dengan santai Rimuru menjawab bahwa ia hanya meminta stafnya memeriksanya dan kini memiliki salinan aslinya. Ia bahkan merasa orang-orang mungkin tidak akan percaya. Namun Gaban tampak sudah menerima fakta tersebut sebagai sesuatu yang tidak terbantahkan. Ia hanya bisa terdiam. Ketika beberapa anggota dewan mencoba duduk kembali, Rimuru langsung menahan mereka menggunakan benang baja lengket milik Sui. Rimuru menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan orang-orang yang berpihak pada pangeran begitu saja lolos karena mereka akan diurus nanti. Pria bertudung dari Sons of the Veld mulai menarik diri karena mereka tidak berniat melindungi orang-orang yang sengaja mencari masalah besar. Raina yang mulai kehilangan kesabaran berteriak agar semua omong kosong itu dihentikan. Ia lalu mengatakan kepada Elric bahwa ini bukan waktunya menyerah dan yakin semua masalah akan selesai begitu. Dirinya berhasil mengalahkan Raja Iblis. Mendengar itu, Elric merasa sangat senang. Sementara Gaban dengan percaya diri mengatakan bahwa mereka masih memiliki Raina, senjata terhebat milik mereka. Rimuru kemudian bertanya kepada Raina, apakah pria itu benar-benar berniat mengalahkannya. Raina membenarkan dan menyatakan bahwa pembicaraan soal suap tidak penting, karena setelah ia mengalahkan Rimuru, para anggota dewan pasti akan kembali berpihak pada mereka hanya dengan sedikit bujukan. Ketua dewan sangat marah dan menegaskan bahwa semua tindakan bodoh ini akan dibayar mahal. Namun dirinya langsung diamankan oleh pasukan Elric. Rimuru menyadari bahwa mereka berniat menutupi skandal suap tersebut, bahkan mungkin dengan membungkam para anggota dewan dan menciptakan skenario seolah terjadi baku tembak. Dalam situasi seperti itu, pertarungan tampaknya memang sulit dihindari. Hinata akhirnya memutuskan untuk turun tangan sendiri dan meminta Rimuru membiarkannya menangani lawan. Ia lalu mengatakan kepada Raina bahwa sebagai pengamat netral, dirinya menolak perilaku pria itu, terlebih setelah semua penghinaan yang diterimanya. Rimuru hanya bisa membatin bahwa Raina kemungkinan besar akan berakhir tragis di tangan Hinata. Namun Raina malah tertawa sombong dan meminta Hinata berhenti membuatnya tertawa. Sambil mencabut pedangnya dengan penuh percaya diri, Raina meminta izin untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya sebagai satria terkuat Engracia. Ia mengejek Hinata yang dianggap terlalu dimanjakan oleh gelar Saint hingga mempercayainya sendiri. Namun menurut Raina, semua itu akan berakhir hari ini. Ia sesumbar bahwa dirinya akan menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Saat Raina mulai bergerak, Geye justru bertanya apakah dirinya boleh langsung melawan Raja Iblis. Raina menyetujuinya selama Geye tidak membunuh Rimuru. Geye pun memamerkan pedang sucinya yang baru dan mengatakan bahwa Raja Iblis mungkin tidak akan bertahan lama. Mendengar itu, Rimuru merasa mereka benar-benar kumpulan orang bodoh. Ia sebenarnya malas meladeni mereka karena tidak ingin merusak reputasi Tempest. Rimuru sempat berpikir untuk meminta Benimaru menyelesaikan semuanya, meskipun ia sadar tindakan itu tetap bisa mencoreng namanya. Namun Rimuru siap menerima risikonya. Ketika Rimuru hendak memberi perintah kepada Benimaru, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menyatakan bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi
menoleransi penghinaan tersebut. Ternyata Shuna maju ke depan dengan wajah serius. Ia menegaskan bahwa lawan-lawan mereka sudah melewati batas karena berani menghina Tuan Rimuru, sosok yang sangat ia hormati dan kagumi. Rimuru sendiri terkejut melihat Shuna yang biasanya tenang tiba-tiba maju. Bahkan Benimaru merasa kecolongan karena adiknya bergerak lebih dulu. Gaye malah tertawa terbahak-bahak sambil mengejek Rimuru sebagai pengecut yang bersembunyi di balik gadis kecil yang lemah. Rimuru hanya menjawab bahwa sebenarnya ia tidak berniat seperti itu. Shuna kemudian dengan tegas meminta Gaye diam, karena Tuan Rimuru maupun kakaknya tidak perlu repot menghadapi orang seperti dirinya. Gaye memperingatkan Shuna agar tidak menyesal nantinya, dan menyatakan bahwa ia tidak akan menahan diri terhadap siapapun, baik pria, wanita, maupun anak-anak. Benimaru lalu meminta izin kepada Rimuru untuk maju apabila keadaan menjadi kacau. Rimuru mengizinkannya. Meskipun sebenarnya ia mulai ragu apakah Benimaru memang perlu turun tangan karena ia sadar Shuna tampaknya sudah membuka seluruh kemampuannya. Di sisi lain, Raina mulai menyerang Hinata. Ia merasa pertarungan di sisi lain terlihat anti klimaks, sehingga pertarungannya sendiri pun pasti akan selesai dengan cepat. Namun ketika serangannya hampir mengenai target, Raina terkejut melihat gerakan Hinata yang luar biasa cepat. Dalam sekejap, Hinata sudah berbalik dan mencengkeram pedangnya. Dalam hitungan detik, Hinata membanting Raina ke lantai dengan keras hingga permukaan lantai retak. Rimuru dan yang lain hanya bisa menonton sambil bertepuk tangan melihat aksi tersebut. Raina yang terkapar di lantai kebingungan dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi, serta bagaimana Hinata bisa menangkap pedangnya. Dengan nada dingin, Hinata menyuruh Raina segera berdiri. Sambil melempar kembali pedang milik Raina, Hinata menyindir apakah pria itu benar-benar satria terkuat di Engracia. Raina mulai menyadari bahwa Hinata berada di level yang benar-benar berbeda darinya. Di saat bersamaan, Gaye langsung menerjang Shuna sambil berteriak agar wanita itu bersiap mati. Namun dengan gerakan tenang, Shuna menangkis seluruh serangan pedang Gaye hanya menggunakan tongkat ritualnya. Bahkan dalam sekejap, Shuna mematahkan pedang kebanggaan milik Gaye. Shuna lalu tersenyum manis sambil bertanya apakah benda itu yang disebut sebagai pedang suci, karena sekarang hanya tersisa pecahan. Gaye yang marah dan syok langsung mengumpat, menyebut Shuna monster seperti tuannya, lalu kembali menyerang dengan emosi. Shuna dengan mudah menghajar Gaye menggunakan kipasnya berkali-kali. Gaye yang terpojok berteriak meminta dilepaskan sambil menyebut Shuna gila. Namun Shuna justru memberikan tendangan keras yang membuat Gaye jatuh tak berdaya. Rimuru menjelaskan bahwa Shuna memang ahli bela diri karena belajar jujitsu langsung dari Hakuro. Gaye yang tersungkur masih mencoba menggertak. Pada saat itulah Shuna merapatkan kedua tangannya seperti sedang berdoa, sehingga Gaye mulai kebingungan. Shuna menjelaskan bahwa dirinya sedang mempersembahkan doa kepada dewa dan memohon kekuatan dari roh elemen yang perkasa. Gaye langsung ketakutan setengah mati ketika menyadari Shuna benar-benar sedang merapal sihir tersebut. Rimuru, Benimaru, dan Soe juga langsung sadar ada sesuatu yang tidak beres melihat jenis sihir yang hendak digunakan Shuna. Tanpa memedulikan kepanikan di sekitarnya, Gaye hanya bisa berteriak meminta pertolongan agar sihir itu dihentikan. Shuna menyelesaikan rapalannya dan meneriakkan disintegration, ledakan cahaya besar, langsung memenuhi ruangan hingga seluruh area dipenuhi asap tebal. Rimuru sangat terkejut dan sempat mengira Shuna benar-benar membunuh Gaye. Namun ketika asap mulai menghilang, Gaye ternyata masih hidup meski duduk gemetaran dalam keadaan telanjang bulat, karena seluruh pakaian dan perlengkapannya lenyap tanpa sisa. Shuna menghela napas dan mengatakan bahwa dirinya seharusnya tidak mencoba sihir itu saat masih dalam tahap latihan. Ia lalu tertawa kecil sambil mengakui bahwa kemampuannya masih belum sempurna sehingga sihir tersebut dianggap gagal. Rimuru hanya bisa menyetujui dalam hati. Benimaru kemudian mengatakan bahwa menggunakan disintegration hanya untuk melucuti pakaian seseorang mustahil dilakukan, kecuali dengan kontrol kekuatan yang sangat sempurna. Padahal sebelumnya, mereka hanya menugaskan Shuna meneliti sihir suci bersama Adalman. Tetapi kini Shuna ternyata sudah menguasai disintegration sampai sejauh itu. Elric lalu berteriak meminta Raina berhenti, bermain-main, dan segera mengalahkan Raja Iblis. Hinata berjalan mendekati Raina. Raina mulai panik, tetapi Elric terus mendesaknya untuk membungkam Hinata. Dengan tatapan dingin, Hinata bertanya apakah Raina tidak ingin mendatanginya sendiri, atau justru ia yang harus menghampiri pria itu. Seketika Raina langsung tersungkur ketakutan. Pangeran Elric yang bingung membentak Raina dan menegaskan bahwa sekuat apapun Hinata seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Namun sambil gemetaran, Raina berteriak bahwa dirinya tidak mungkin bisa menang melawan wanita tersebut. Rimuru kemudian menghampiri Pangeran Elric.
dan mengatakan bahwa pertarungan tampaknya sudah selesai. Ia bertanya, apa yang ingin dilakukan Elric sekarang? Apakah masih ingin melanjutkan keributan ini atau tidak? Elric yang sudah kehilangan harga dirinya hanya bisa terbata-bata. Rimuru lalu menoleh kepada para anggota dewan yang sebelumnya berpihak pada pangeran dan bertanya, apakah permusuhan mereka dapat dianggap sebagai kebijakan resmi negara masing-masing. Para anggota dewan langsung panik dan memohon agar Rimuru menunggu sebentar. Rimuru sendiri tahu bahwa lebih dari setengah anggota dewan tercatat dalam buku besar korupsi tersebut. Namun, setidaknya sekarang mereka mulai menunjukkan rasa hormat setelah kesadaran mereka kembali pulih. Menurut Rimuru, orang-orang yang tetap berjalan bersama pangeran tanpa dicuci otak, itulah musuh Tempest yang sebenarnya. Para anggota dewan yang sebelumnya mendukung Elric mencoba meminta kesempatan menjelaskan, tetapi Rimuru tidak terlalu tertarik mendengar alasan mereka. Saat Rimuru sedang memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah itu, tiba-tiba Raphael memberikan laporan bahwa ada niat membunuh dari jarak jauh dengan target Elric. Rimuru langsung memasang ekspresi serius dan mengaktifkan Magic Sense. Raphael kemudian melaporkan adanya penembak dari jarak sekitar 1,2 mil. Rimuru terkejut ketika melihat melalui penglihatannya bahwa seseorang sedang membidik menggunakan pistol. Raphael menjelaskan bahwa senjata tersebut diduga merupakan pistol dari dunia lain dengan jarak efektif asli, sekitar 60 yard. Rimuru pun kebingungan bagaimana seseorang bisa membidik target dari jarak lebih dari 1 mil. Walaupun jarak tembaknya bisa diperluas menggunakan sihir atau skill, tetap saja mustahil, karena terlalu banyak penghalang di lintasannya. Tiba-tiba, tembakan dilepaskan, dan peluru melesat memasuki sebuah lubang hitam yang muncul secara mendadak. Raphael kemudian menjelaskan bahwa fenomena itu adalah tipe manipulasi ruang bernama spatial connection. Peluru tersebut tiba-tiba muncul kembali dari lubang hitam, tepat di depan Elric. Suasana aula langsung berubah tegang. Tanpa membuang waktu, Rimuru segera mengaktifkan skill Beelzebub, Raja Ketamakan, untuk menelan peluru tersebut. Sebuah pusaran hitam muncul dan menghisap peluru sebelum sempat mengenai Pangeran Elric yang tidak menyadari dirinya baru saja lolos dari kematian, hanya bisa melongo kebingungan sambil bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Hinata segera menghampiri Elric dan memastikan bahwa sang pangeran tidak terluka sedikit pun. Salah satu penjaga bertopeng milik Elric yang melihat kejadian itu dari kejauhan tampak sangat terkesan karena Rimuru mampu bertindak secepat itu. Hinata pun setuju dan mengatakan bahwa ia akan menangani masalah ini. Hinata lalu menunjukkan peluru yang berhasil diamankan dan menjelaskan bahwa benda sekecil itu mampu membunuh pria dewasa dalam sekejap. Ia menjelaskan bahwa benda tersebut disebut peluru dan membutuhkan alat khusus untuk menembakkannya. Ketua Dewan kemudian bertanya mengapa pembunuh itu justru menargetkan Elric. Hinata menjawab bahwa tujuan serangan tadi jelas untuk menjebak Raja Iblis Rimuru. Dari segi motif maupun metode pembunuhan, seluruh kecurigaan tentu akan mengarah kepada Rimuru. Ketua Dewan menganggap penjelasan itu masuk akal karena kejadian tersebut pasti akan mempersulit upaya Tempest bergabung dengan Dewan. Hinata berpendapat bahwa motif sebenarnya adalah menjadikan orang-orang seperti Elric sebagai bidak sekali pakai selama ini. Elric mengeluhkan bahwa dirinya selalu menjadi target pemanfaatan orang lain. Rimuru kemudian menenangkannya dengan mengatakan bahwa sekarang dirinya sudah aman karena serangan tersebut telah dihentikan dan tidak akan ada serangan kedua. Elric lalu mengatakan bahwa sebagai seorang pangeran, dirinya memang akan selalu dimanfaatkan banyak pihak. Rimuru membalas bahwa Elric tidak akan bisa terus dimanfaatkan apabila kelak menjadi raja. Namun Raja Ingracia saat ini kemungkinan besar tidak akan cukup murah hati untuk tetap mempertahankan Elric sebagai putra mahkota. Setelah semua kejadian hari ini, Rimuru menasihati Elric bahwa hidup bukan hanya soal menjadi raja. Ia meminta sang pangeran menebus kesalahannya dan mulai memikirkan masa depannya dengan lebih serius. Rimuru bahkan bercerita dengan santai bahwa dirinya sendiri sebenarnya menjadi Raja Iblis hanya karena terbawa keadaan dan sejak awal tidak pernah benar-benar ingin menjadi Raja Iblis. Elric merasa heran mengapa seorang Raja Iblis justru mencoba menghiburnya. Selama ini, ia membayangkan Rimuru sebagai sosok yang menyeramkan dan pendendam. Namun Rimuru hanya tersenyum sambil menegaskan bahwa dirinya sebenarnya adalah pecinta kedamaian sejati. Dendam. Namun, Rimuru hanya tersenyum sambil menegaskan bahwa dirinya sebenarnya adalah pecinta kedamaian sejati.